Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Tanggal 11 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 22 November tahun 619 Masehi menjadi sejarah kelam wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang penuh tangis dan kesedihan. Siti Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapat gelar Ummul Mukminin, yang artinya ibunya orang-orang beriman. Beliau adalah orang yang sangat berjasa bagi dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Namun di akhir hidupnya terjadi musibah dan cobaan yang membuat Rasulullah menangis berlinang air mata ketika ditinggal sang istri tercinta Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Lalu seperti apa detik-detik wafatnya Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dukung channel Islami ini dengan cara klik like dan subscribe ya, agar kami semakin semangat dalam menebarkan kisah-kisah inspiratif Islami dalam kemasan cerita bergambar selanjutnya. Sayyidatina Khadijah adalah seorang yang memiliki akhlak yang terpuji, wajah yang rupawan, dan harta yang bergelimang. Hal itulah yang membuat Sayyidatina Khadijah begitu terhormat, terpandang, dan terkenal di kalangan masyarakat Arab. Beliau sudah pernah menikah 2 kali. Suami pertama adalah Abu Hala At-Tamimi dan suami kedua adalah Atik bin Ais bin Makhzum. Keduanya wafat dan melahirkan 4 orang anak. Namun meskipun janda, banyak pria yang berminat untuk mempersuntingnya. Di sisi lain, pada saat itu Nabi Muhammad SAW adalah mitra kerja Sayyidah Khadijah. Beliau menjajakan barang dagangan milik Sayyidah Khadijah ke beberapa negeri di luar Makkah. Keuntungannya dibagi 2. Meskipun tidak kaya-kaya amat, Nabi Muhammad muda adalah seorang dengan reputasi baik. Beliau begitu dihormati karena kejujurannya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin atau terpercaya. Di samping itu, Nabi Muhammad memiliki wajah yang tampan, sehingga banyak wanita yang kepincut dengannya. Setelah menjalin hubungan kerja dengan Nabi Muhammad beberapa saat, Sayyidah Khadijah menjadi tertarik dengan mitranya itu. Ia bahkan meminta salah satu sahabatnya Nafisah binti Munyah untuk meminang Nabi Muhammad SAW untuk dirinya. Nafisah lantas menemui Nabi Muhammad dan menceritakan semuanya tentang perasaan Khadijah. "Muhammad, aku Nafisah binti Munyah. Aku datang membawa berita tentang seorang perempuan agung, suci dan mulia. Pokoknya ia sempurna, sangat cocok denganmu. Kalau kau mau, aku bisa menyebut namamu di sisinya," kata Nafisah kepada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Sayyidah Khadijah dan Nabi Muhammad SAW akhirnya menikah. Riwayat yang masyhur menyebutkan bahwa pada saat itu Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun, sementara Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Nabi Muhammad mengarungi bahtera rumah tangga bersama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid selama 25 tahun, atau hingga Sayyidah Khadijah wafat. Dalam rentang waktu itu, Nabi Muhammad berumah tangga secara monogami, tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya dengan Sayyidah Khadijah saja. Namun setelah Sayyidah Khadijah meninggal, beliau lalu menikah lagi. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi oleh sakinah, karena baik Nabi Muhammad maupun Sayyidah Khadijah menerapkan mawaddah warahmah dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang istri, Sayyidah Khadijah mampu menyesuaikan diri dengan irama kehidupan Nabi Muhammad, menyukai apa yang membuat Nabi senang dan menjauhi apa yang menjadikan Nabi jengkel, termasuk memuliakan kerabat dan tamu Nabi. Siti Khadijah selalu mendukung langkah dakwah perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan Islam selama hidupnya. Tidak hanya itu, beliau juga mengorbankan dan menginfakkan hartanya yang melimpah untuk kepentingan agama dan umat muslim. Beliau tidak tanggung-tanggung membiayai perjuangan Rasulullah dengan hartanya yang banyak sekali. Sampai-sampai harta yang selama ini ia miliki habis. Saat telah habis, seringkali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut putrinya Fatimah radhiyallahu anha. Dalam mensyiarkan Islam, cobaan, musibah, penentangan, dan pemboikotan ekonomi dan sosial oleh kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan keluarga besarnya sedikit banyak telah menyita kesehatan Sayyidah Khadijah.
Bagaimana tidak? Dalam rentang waktu 3 tahun, Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad dan keluarganya kekurangan makanan dan minuman, dibatasi gerak-geriknya, dikucilkan, dan dilarang melakukan ini itu. Di samping itu, usia Sayyidah Khadijah yang sudah tidak muda lagi pada saat itu juga mempengaruhi kesehatannya. Kondisi kesehatan Sayyidah Khadijah semakin menurun setelah kejadian itu. Badannya semakin lemas karena menahan sakit yang menghinggapi tubuhnya. Meski demikian, tidak ada riwayat yang menyebutkan penyakit apa yang mengakibatkan Sayyidah Khadijah wafat. Dalam keadaan itu, Sayyidah Khadijah hanya berzikir kepada Allah, meminta ampun kepadanya, mengharap ridho dan rahmatnya, serta mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang berbau duniawi. Sementara itu, Nabi Muhammad dengan setia dan penuh kasih sayang menemani belahan hatinya tersebut yang tengah berbaring sakit. Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulut beliau kecuali doa kebaikan untuk Sayyidah Khadijah. Ketika ajal Sayyidah Khadijah sudah dekat, orang-orang terdekat, keluarga, dan kerabatnya hadir untuk meringankan pertemuannya dengan Allah. Hingga akhirnya Sayyidah Khadijah mengembuskan nafas terakhirnya di hadapan Nabi Muhammad pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 Nubuwah. Saat itu Sayyidah Khadijah berusia 65 tahun. Sementara Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Sama seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad tidak kuasa membendung air matanya untuk tidak keluar ketika orang terkasihnya pergi. Terlebih ketika itu Nabi Muhammad sangat membutuhkan kehadiran Sayyidah Khadijah yang menjadi penyeimbang, penyemangat, dan pendukung setia Nabi dalam mendakwakan Islam di tengah penolakan dan penganiayaan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap beliau dan umatnya. Ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Siti Khadijah berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku mohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," jawab Rasulullah SAW. Kemudian Siti Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Ummul Mukminin Siti Khadijah pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Didekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia beliau dan semua orang yang ada di situ. Saat itu, Malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, "Untuk siapa saja kain kafan ini ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Jibril kemudian berhenti berkata dan kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu Husain tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan, tidak dimandikan," sahut Jibril. Rasulullah kemudian berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah aku tak pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduhlah Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Siti Khadijah. Tetapi ketika Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasad Siti Khadijah.
Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, diantaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya ilahi Robbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membuatku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi akan membantuku?" Tiba-tiba Sayyidina Ali berkata, "Aku ya Rasulullah." Karena itu, peristiwa wafatnya Siti Khadijah sangat menusuk jiwa Rasulullah SAW. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah ketika itu karena dua orang yang dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib telah wafat. Tahun itu disebut sebagai Amul Husni atau tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabiyil Mustafa wa ila Khadijah al-Kubra al-Fatihah. Dari kisah ini, semoga dapat menjadi media mahabbah kita kepada Rasulullah dan keluarganya. Semoga kita dapat meneladani akhlak terpuji mereka dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita diakui umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan secara di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya, agar channel ini bisa mencapai 1 juta subscriber dan semakin eksis dalam mensiarkan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.